Loh Mbak, apa yang terjadi baju sampai kotor gitu? Saya habis dirampok dan saya dibuang di sini. Ya ampun Mbak, tega sekali orang itu. Saya lapar. Saya sudah seharian di sini belum makan. Ini, makan dulu. Terima kasih. Sama-sama. Silakan habiskan. Enak sekali. Kalau kamu mau, kamu boleh tinggal di rumahku untuk sementara waktu. Halo, Assalamualaikum. Balik lagi bareng Mimin nih. Gimana kabarnya? Udah pada mandi belum nih? Atau masih rebahan di kasur? Yang penting jangan lupa ngopi ya, bre. Sebelum kita mulai kayak biasa, bantu Mimin dulu buat klik subscribe di bawah ini. Siapa tahu abis subscribe, rezeki makin lancar. Dompet aman gak tipis-tipis amat kayak sekarang, bro. Dan jangan lupa juga tulis di kolom komentar kalian lagi nonton dari mana aja, biar kita makin rame di sini. Kali ini kita mau bahas cerita kisah yang agak beda. Ini bukan sekedar cerita ketemu orang asing biasa, tapi tentang seorang santri sederhana yang hidupnya tiba-tiba berubah gara-gara nemuin cewek bule ini. Sendirian, kotor, kelaparan, digubuk di pinggir jalan. Awalnya cuma niat nolong, tapi makin lama malah jadi masalah. Jadi, siapin dulu tempat posisi rebahan yang nyaman untuk nonton video ini ya. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Di awal kisah kita dikenalkan dengan seorang santri muda berusia 25 tahun bernama Farid. Hidupnya sederhana bahkan cenderung kekurangan. Ia tinggal sendirian di rumah tua yang hampir roboh di pinggir jalan desa. Sejak kecil ia sudah yatim piatu, jadi tidak ada siapa-siapa lagi yang bisa ia andalkan. Hari-harinya diisi dengan rutinitas yang sama. Pagi hari ia menyiapkan gorengan seadanya, lalu berkeliling desa untuk berjualan. Dari situlah ia bertahan hidup. Pagi itu pun tidak berbeda. Tak berselang lama setelah berangkat, Farid menyusuri jalan kecil antar desa yang cukup sepi. Hanya suara langkah kaki dan angin yang menemani. Namun langkah tiba-tiba melambat. Di kejauhan, sebuah gubuk tua yang biasanya kosong terlihat seperti ada seseorang di sana. Rasa penasaran membuatnya mendekat perlahan. Semakin dekat, sosok itu mulai terlihat jelas. Seorang perempuan, kulitnya putih, rambutnya berantakan, bajunya kotor penuh tanah. Ia duduk lemas di tepi gubuk, seperti sudah kehabisan tenaga. Farid langsung merasa aneh. Di desa ini hampir tidak ada atau tidak pernah ada orang asing, apalagi bule. Saat jarak mereka tinggal beberapa langkah, perempuan itu perlahan mengangkat wajahnya. Matanya sanyu. Dan dengan suara yang lemah, ia berkata, "Aku lapar." Farid langsung terdiam. Bukan hanya karena kondisinya, tapi karena bahasa yang ia gunakan, bahasa Indonesia yang lancar. Farid sangat bingung harus bereaksi seperti apa, tapi tatapan perempuan itu langsung tertuju pada kotak gorengan di tangannya, tatapannya yang tidak perlu dijelaskan lagi. Tanpa berpikir panjang, Farid membuka kotaknya, ia mengambil beberapa gorengan dan menyodorkannya. "Nih, makan dulu." Perempuan itu langsung menerimanya, tangannya sedikit gemetar. Tak berselang lama, ia makan dengan cepat. Seolah sudah lama sekali tidak makan. Farid hanya berdiri diam, memperhatikannya. Rasa iba muncul begitu saja. "Aku Elena," ucap perempuan itu. Farid mengangguk. "Elena." Namun itu terasa asing di telinganya. "Kamu kenapa bisa di sini?" tanya Farid. Elena menarik nafas pelan. "Aku dirampok. Semua barangku diambil. Terus aku ditaruh di sini. Aku tidak tahu ini di mana." Farid terdiam. Penjelasan itu terdengar sederhana, tapi cukup untuk membuatnya mengerti situasinya. "Udah berapa lama di sini?" tanya Farid. "1 hari. 1 hari tanpa makanan." Farid menatapnya sejenak, lalu matanya beralih ke jalan di depan. Di satu sisi ia harus berjualan, tapi di sisi lain ia tidak tega. Adegan terasa hening beberapa saat, sampai akhirnya Farid berkata pelan, "Kalau kamu mau, ikut saya dulu aja." Elena menatapnya sedikit terkejut.
Rumah saya sederhana, tapi kamu bisa istirahat di sana. Keputusan itu terdengar sederhana, tapi tanpa Farid sadari, langkah kecil itu akan mengubah hidupnya jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Tak berselang lama, Farid membawa Elena berjalan menyusuri jalan sempit menuju rumahnya. Sepanjang jalan, Elena lebih banyak diam. Sesekali ia melihat sekitar, seperti mencoba memahami di mana dirinya sekarang. Singkatnya, perjalanan itu terasa canggung. Beberapa warga yang berpapasan mulai melirik. Tatapan mereka berbeda. Farid sadar itu. Tapi ia memilih tetap berjalan tanpa menjelaskan apapun. Akhirnya mereka sampai. Sebuah rumah kecil berdinding kayu lupuk berdiri di ujung desa. Atapnya sedikit miring, beberapa bagian terlihat hampir roboh. Di depan rumah hanya ada bangku tua dan ember bekas. Farid berhenti sebentar. "Ini rumah saya," ucapnya pelan. Elena tidak langsung merespon. Ia hanya melihat sekeliling lalu kembali menatap Farid. Anehnya, tidak ada ekspresi jijik atau kecewa. Ia hanya mengangguk pelan. Adegan berpindah ke dalam rumah itu. Isinya sederhana. Tikar lusuh, kompor kecil, dan beberapa peralatan masak seadanya. Farid meletakkan kotak gorengannya. "Kamu istirahat aja dulu di sini. Saya harus lanjut jualan." Elena mengangguk lagi. Tanpa banyak bicara, Farid pun keluar. Waktu berjalan. Tak berselang lama, Farid kembali menjelang sore. Langkahnya lelah, tapi ia tetap membuka pintu rumahnya seperti biasa. Namun kali ini ada yang berbeda. Aroma masakan tercium. Farid terhenti di depan pintu. Sedikit bingung. Saat ia masuk, Elena terlihat di dekat kompor. Ia sedang mengaduk sesuatu. "Ini buat kamu," ucap Elena pelan. Farid terdiam. Rumah yang biasanya sunyi kini terasa hidup. Dan untuk pertama kalinya, Farid merasa tidak benar-benar sendirian. Hari-hari berikutnya berjalan tanpa terasa. Elena mulai terbiasa dengan rumah kecil itu. Ia bangun lebih dulu, membersihkan seadanya, lalu membantu menyiapkan bahan gorengan sebelum Farid berangkat. Meski semuanya sederhana, ada perubahan kecil yang mulai terasa. Rumah itu tidak lagi terasa kosong. Farid awalnya canggung. Ia tidak terbiasa berbagi ruangan dengan siapapun. Bahkan untuk sekedar berbicara, ia sering kehabisan kata. Namun, Elena justru yang lebih dulu mencairkan suasana. "Aku dulu sering ke Indonesia," ucap Elena suatu pagi sambil mengiris bahan. "Makanya aku bisa bahasa Indonesia." Farid mengangguk pelan. "Oh," jawaban singkat. Tapi Elena tidak mempermasalahkan. Tak berselang lama, percakapan mulai mengalir lebih sering. Tentang hal-hal sederhana. Tentang makanan, perjalanan, sampai kehidupan Farid yang perlahan mulai terbuka. Di balik itu, Elena mulai melihat sisi lain dari Farid. Ia bukan hanya santri biasa, ia pekerja keras, sabar, dan tidak pernah mengeluh meski hidupnya berat. Sementara itu, Farid juga mulai merasa ada yang berbeda. Setiap kali ia pulang, ada yang menunggu. Ada suara di rumah itu. Ada seorang yang peduli. Namun, Farid berusaha menjaga jarak. Ia sadar, semua ini hanya sementara. Elena pasti akan pergi suatu saat nanti. Adegan berpindah ke sore hari saat mereka duduk di depan rumah. Angin mengembus pelan. "Elena," ucap Farid tiba-tiba. "Iya? Kamu nanti mau kemana?" Elena terdiam sejenak. "Aku juga belum tahu." Jawaban itu sederhana. Tapi entah kenapa membuat suasana jadi sedikit lebih berat. Di balik kebersamaan yang mulai terasa hangat, ada sesuatu yang pelan-pelan mendekat. Ketidakpastian. Tak berselang lama, suasana desa mulai berubah. Awalnya hanya tatapan, lalu berlanjut jadi bisikan kecil yang terdengar samar. Warga mulai memperhatikan rumah Farid yang kini tidak lagi sepi. "Ada orang asing di situ," katanya bule. "Iya, tapi kok tinggal bareng?" Kata itu menyebar cepat. Dari warung ke warung, dari mulut ke mulut. Singkatnya, yang awalnya hanya penasaran berubah jadi kecurigaan. Adegan berpindah ke saat Farid berjualan. Beberapa pelanggan yang biasanya ramah kini terasa beda.
Ada yang tetap membeli, tapi sambil melirik. Ada juga yang mulai menjauh. Farid merasakan itu, tapi ia memilih diam. Sore harinya saat Farid pulang, suasana di depan rumahnya tidak seperti biasa. Dua orang ibu-ibu berdiri tidak jauh dari sana. Begitu melihat Farid, mereka langsung saling berbisik lalu pergi. Farid menarik nafas pelan. Ia tahu, ini mulai jadi masalah. Di dalam rumah, Elena menyambut seperti biasa, namun Farid terlihat lebih diam dari biasanya. Ada apa? Farid sempat ragu. Orang-orang mulai ngomongin kita. Elena terdiam. Mereka pikir kita. Farid tidak melanjutkan kalimatnya. Elena menunduk. Raut wajahnya berubah, bukan marah, tapi lebih ke merasa tidak enak. Aku bikin kamu susah ya? Farid langsung menggeleng. Bukan itu, tapi kalimat itu tidak cukup kuat untuk menenangkan situasi. Di luar sana, bisik-bisik itu terus berkembang. Dan tanpa mereka sadari, masalah yang awalnya kecil mulai berubah jadi tekanan yang nyata. Ya, suasana terasa makin berat. Tak berselang lama setelah Farid selesai berjualan, seorang warga menghampirinya. Farid, kamu dipanggil ke rumah kepala desa. Farid langsung paham. Ini bukan sekedar obrolan biasa. Singkatnya, Farid berjalan menuju rumah kepala desa dengan langkah pelan. Di sepanjang jalan, beberapa warga kembali menatapnya dengan cara yang sama, bahkan ada yang terang-terangan sinis. Sesampainya di sana, kepala desa sudah menunggu. Wajahnya datar tapi sorot matanya serius. Kamu tahu kenapa kamu dipanggil? Farid menggeleng pelan. Di desa ini, kita jaga norma. Kamu santri. Tapi sekarang tinggal serumah dengan perempuan asing. Orang-orang mulai resah. Farid terdiam. Tapi kata-kata seperti tertahan di tenggorokan. Kalau kamu memang dia butuh bantuan, bantu secukupnya. Tapi jangan sampai jadi bahan omongan. Kalimat itu terdengar halus, tapi jelas sebuah peringatan. Adegan berpindah saat Farid berjalan pulang. Langkahnya lebih berat dari biasanya, pikirannya penuh. Ia tahu, ini bukan lagi soal dirinya. Sesampainya di rumah, Elena langsung menyadari ada yang berbeda. Kamu dipanggil ya? Farid terdiam sejenak lalu mengangguk. Elena menunduk. Aku pergi aja mungkin ya, biar kamu gak kenapa-kenapa. Kalimat itu membuat Farid langsung menatapnya. Pergi kemana? Elena tidak menjawab. Karena memang, ia tidak punya tujuan. Suasana mendadak hening. Di balik itu, pilihan mulai terasa semakin sempit. Dan untuk pertama kalinya, Farid benar-benar merasa tertekan oleh keadaan. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin berhembus pelan, membuat dinding kayu rumah Farid berderit halus. Di dalam, mereka duduk berhadapan tanpa banyak bicara. Suasananya canggung yang sebelumnya jarang terasa. Kini mulai muncul lagi. Farid masih memikirkan perkataan kepala desa, sementara Elena terlihat gelisah. Tak berselang lama, Elena menarik nafas panjang, seolah akhirnya memutuskan sesuatu yang sejak tadi ia tahan. Ada yang belum aku ceritakan. Farid menatapnya. Elena menunduk lalu mulai bicara dengan suara yang lebih serius dari biasanya. Aku bukan cuman pramugari biasa. Aku pernah bantu seseorang kasih informasi tentang jaringan orang-orang yang terlibat penyelundupan. Suasana langsung berubah. Farid terdiam. Kalimat itu terdengar berat. Terlalu jauh dari dunia yang sederhana yang selama ini ia jalani. Itu sebabnya aku dirampok. Mereka tahu aku, dan mereka gak mau aku sampai tujuan. Farid mulai memahami. Semua ini bukan kebetulan. Kamu sekarang lagi dicari, tanya Farid. Elena mengangguk. Aku harusnya sudah sampai kota, tapi malah berhenti di sini. Suara Elena mulai melemah. Aku gak tahu harus kemana. Hening. Hanya suara angin yang terdengar di sela percakapan mereka.
Di balik itu, pikiran Farid mulai berputar. Masalah ini jauh lebih besar dari sekedar omongan warga. Ini tentang bahaya yang nyata. Adegan terasa berat, namun Farid tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Elena, yang kini terlihat jauh lebih rapuh dari sebelumnya. Dan malam itu, Farid sadar satu hal. Perempuan yang ia tolong bukan hanya butuh tempat tinggal, tapi juga butuh perlindungan dari sesuatu yang belum benar-benar terlihat. Pagi itu terasa tidak biasa. Sejenak matahari belum sepenuhnya naik, suasana desa sudah lebih ramai dari biasanya. Beberapa warga terlihat berkumpul di ujung jalan, membicarakan sesuatu dengan wajah serius. Tak berselang lama, Farid yang baru saja hendak berangkat berjualan, mulai menyadari keanehan itu. Sebuah mobil hitam asing terparkir di depan warung. Di desa sekecil ini sudah cukup mencurigakan. Farid memperlambat langkahnya. Dua pria turun dari mobil, penampilan mereka rapi. Tapi sorot matanya tajam. Mereka mulai bertanya ke beberapa warga. Farid tidak mendengar jelas, tapi instingnya langsung terasa tidak enak. Adegan berpindah saat Farid buru-buru kembali ke rumah. Elena keluar dari dalam rumah. Ada apa? Ada orang. Nyari seseorang di desa ini. Aku gak yakin, tapi rasanya ini tentang kamu. Wajah Elena langsung berubah, pucat. Mereka udah sampai di sini. Tak berselang lama, suara mobil terdengar semakin dekat. Jantung Farid mulai berdetak lebih cepat. Tanpa banyak bicara, Farid langsung menutup pintu dan jendela seadanya. Kita harus gimana? Tanya Elena pelan. Farid diam sejenak. Ini bukan lagi soal membantu orang kelaparan. Ini soal menghadapi sesuatu yang berbahaya. Di luar, suara langkah kaki mulai terdengar. Pelan tapi pasti. Dan di balik pintu rumah kecil itu, Farid dihadapkan pada pilihan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Suara langkah kaki itu semakin dekat, pelan, tapi terasa lebih jelas dari telinga Farid. Setiap detiknya, seperti menekan dada. Di dalam rumah, Elena berdiri kaku, wajahnya pucat, napasnya mulai tidak teratur. Mereka, bisiknya. Farid mencoba tetap tenang, meski dalam hatinya ia sendiri belum tahu harus berbuat apa. Tak berselang lama, terdengar ketukan pintu. Tok tok tok. Tidak keras tapi cukup membuat suasana menjadi mencengkam. Lalu melangkah ke arah pintu. Sebelum membuka, Farid sempat menutup tirai seadanya, memastikan Elena tidak terlihat dari luar. Ketukan itu kembali terdengar. Kami cuma mau tanya sesuatu. Farid membuka pintu sedikit. Dua pria berdiri di sana. Tatapan mereka langsung mengarah tajam ke dalam rumah. Di sini ada orang asing? Farid menggeleng pelan. Nggak ada. Jawabannya singkat, tapi suasana langsung terasa tegang. Pria itu tidak langsung percaya. Matanya menyapu bagian dalam rumah meski hanya dari celah-celah pintu. Kami dengar ada perempuan bule di sekitar sini. Farid tetap berdiri di depan pintu menahan pandangan mereka. Nggak tahu. Hening beberapa detik. Udara terasa berat. Akhirnya, pria itu tersenyum tipis. Kalau kamu lihat, bilang ke kami ya. Farid hanya mengangguk. Tak berselang lama, mereka pergi. Namun langkah kaki mereka tidak benar-benar menjauh, seolah masih mengawasi. Farid menutup pintu perlahan. Di dalam, Elena langsung mendekat. Aku nggak bisa di sini terus. Farid terdiam. Ia tahu itu benar. Tapi membiarkan Elena pergi, sama saja menyerahkan ke bahaya. Adegan terasa sunyi beberapa saat. Lalu Farid berkata pelan, nanti malam kita keluar dari desa. Elena menatapnya. Kamu yakin? Farid mengangguk. Keputusan itu tidak mudah. Artinya, ia harus meninggalkan semuanya, rumahnya, hidupnya. Tapi kali ini, Farid tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Malam akhirnya tiba. Desa yang biasanya sunyi kini terasa lebih mencengkam. Lampu-lampu rumah mulai padam satu persatu, menyisakan jalan gelap yang hanya diterangi bulan. Tak berselang lama, Farid dan Elena bersiap keluar. Mereka berjalan pelan, melewati sisi belakang rumah agak tidak terlihat.
Langkah mereka hati-hati, seolah setiap suara bisa mengundang bahaya. Namun saat hampir keluar dari desa, lampu mobil tiba-tiba menyala. Silau. Farid langsung berhenti. Dari kejauhan, dua pria yang tadi siang terlihat kembali muncul. Kali ini mereka tidak sendiri. Elena, suara salah satu pria terdengar tegas. Kamu nggak bisa lari lagi. Elena langsung menegang. Farid berdiri di depannya, refleks melindungi. Situasi berubah cepat. Tak berselang lama, salah satu pria mencoba mendekat. Farid langsung menahan. Jangan dekat-dekat. Ucapnya tegas meski suaranya sedikit bergetar. Pria itu tersenyum tipis. Kamu nggak tahu urusan sama siapa? Yang saya tahu, dia lagi butuh bantuan. Ketegangan memuncak. Beberapa warga yang mendengar keributan mulai keluar rumah. Mereka berkumpul, memperhatikan dari jauh. Di balik itu, suasana mulai berubah. Tiba-tiba suara lain terdengar. Berhenti! Lampu lain menyala. Beberapa kendaraan datang dari arah berlawanan. Orang-orang berseragam turun dengan cepat. Polisi! Situasi langsung kacau. Dua pria itu mencoba kabur tapi langsung dikejar, diamankan. Elena berdiri terpaku. Semuanya terjadi begitu cepat. Salah satu petugas mendekat. Kami sudah lama mencari mereka. Warga desa saling berpandangan. Bisik-bisik yang dulu penuh curiga kini berubah jadi diam. Farid hanya berdiri. Tanpa banyak kata, namun untuk pertama kalinya semua kebenaran mulai terlihat jelas. Pagi itu terasa berbeda. Desa yang kemarin dipenuhi ketegangan kini kembali tenang, tapi suasananya tidak benar-benar sama. Ada rasa canggung, trauma dari warga yang dulu banyak bicara. Beberapa orang mulai menyapa Farid. Bahkan ada yang sekedar mengangguk, seolah ingin memperbaiki sikap tanpa harus berkata banyak. Singkatnya, semua berubah. Tapi tidak sepenuhnya kembali seperti dulu. Di depan rumah, sebuah mobil terparkir. Elena berdiri di sampingnya. Penampilannya sudah jauh berbeda, lebih rapi, lebih seperti dirinya yang dulu. Namun, sorot matanya masih menyimpan sesuatu. Farid berdiri tidak jauh darinya. Hening beberapa saat. Aku harus pergi. Farid mengangguk. Ia sudah tahu ini akan terjadi. Elena, ucap Farid, lalu berhenti sejenak. Hati-hati di jalan. Elena tersenyum kecil. Terima kasih untuk semuanya. Kalimat itu sederhana, tapi terasa berat. Di balik itu, ada banyak hal yang tidak sempat diucapkan. Tak berselang lama, Elena melangkah masuk ke mobil. Pintu tertutup pelan. Mesin menyala. Mobil mulai bergerak menjauh. Farid tetap berdiri di tempatnya. Matanya mengikuti hingga mobil itu benar-benar hilang dari pandangan. Adegan berpindah ke rumah kecil itu. Sunyi, sepi, tidak ada suara masakan, tidak ada obrolan sederhana. Hanya Farid dan rutinitasnya yang kembali seperti semula. Namun, ada satu hal yang berbeda. Hatinya tidak lagi sama. Ia kini tahu bahwa kebaikan sekecil apapun bisa membawa perubahan besar. Bahkan kepada orang yang tidak ia kenal. Dan kadang, orang-orang yang datang hanya sebentar dalam hidup kita, justru meninggalkan makna yang paling mendalam. Karena pada akhirnya bukan seberapa lama kita bersama, tapi seberapa tulus kita saling menjaga meski hanya sementara. Baik, terima kasih, cerita pun selesai. Di sini, Mimin pamit undur diri.